sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dengan kita masih diberikan kesehatan, dan nikmat dengan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa terus menunaikan wabil khusus kewajiban kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada hari ini di Yaumul Jum'ah, Yaumul Barakah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian agar kiranya kita di Yaumul Jum'ah ini untuk kita tidak lupa membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menandai kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah yang termaktub di dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengupas tentang makna dan pelajaran yang kita bisa petik dari surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini. Sebelum kita mengupas makna dan pelajarannya, adalah menarik bahwasanya wahyu pertama ini, yakni surah Al-Alaq ini diturunkan ketika baginda Rasulullah SAW ketika waktu itu semakin sering beliau bertahanus ataupun menyendiri ke Gua Hira. Di dalam sirah Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ketika itu, ketika pada puncak-puncak kegelisahan hatinya, kerisauan hatinya, kegalauan pikirannya, Rasulullah SAW melihat kondisi umat, melihat bangsa Quraisy, bangsa Arab ketika itu. Hati nuraninya mengatakan sepertinya tidak seperti ini sebenarnya. Beliau merenung, bertafakur, bertahanus. Lalu pada malam 17 Ramadan disebutkan oleh dalam beberapa riwayat bahwasanya malaikat Jibril mendatangi beliau berkata, Iqra, Iqra, Iqra. Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari, Ma ana biqari, Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Diulang hingga 3 kali. Lalu turunlah wahyu ini diajarkan oleh baginda, diajarkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Apa urgensinya kita membahas tentang wahyu pertama ini? Apa faidahnya ataupun apa pelajaran yang kita bisa ambil dari wahyu-wahyu pertama ini? Adalah bahwasanya menarik bagi kita. Disebutkan di dalam sirah bahwasanya kaum muslimin ketika itu masih sangat sedikit jumlahnya. Bahkan sebagian besar dari kaum muslimin yang telah memeluk Islam pada masa-masa awal itu terdiri dari orang-orang yang lemah. Tidak hanya sekedar miskin, tetapi juga mereka status sosialnya sangat rendah. Bahkan banyak dari kalangan budak. Tetapi menarik bagi kita, belum banyak ayat yang turun seperti kita pada saat ini sudah satu Al-Quran penuh. Ada 114 surat. Tetapi mengapa wahyu-wahyu pertama itu mampu mengubah? Bahkan ada yang mengatakan telah terjadi revolusi pada saat itu. Kita ambil contoh saja Bilal bin Abi Rabah.
Bagaimana seorang budak yang hina, yang bahkan ia tidak bisa memanusiakan dirinya sendiri di hadapan majikannya, di hadapan pemilik tuannya. Tetapi ketika ia telah mendapatkan wahyu pertama ini, ia dengan bangga, dengan kesadaran dirinya, ia mampu menghadapi tuannya ataupun majikannya. Maka menarik bagi kita, karena justru disinilah ada rahasia-rahasia ilahi bagi kita. Bagaimana hendaknya kita menuntun umat ini, bagaimana kita mendakwahi umat ini, termasuk mengajari diri kita. Ada apa dengan wahyu-wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW ini? Paling tidak ada 3 dimensi yang kita bisa ambil dari 5 ayat surah Al-Alaq yang pertama ini. Yang pertama, Allah Ta'ala telah memerintahkan dengan terang, dengan tegas, dengan kata-kata Iqra. Iqra bermakna bacalah. Menarik bagi kita adalah bahwasanya apa yang hendaknya kita baca di dalam kehidupan ini. Ulama sering menjelaskan ada 2 yang hendaknya kita baca, yakni kita membaca ayat-ayat Allah yang tersurat. Itulah yang kita sebut dengan Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata lain, kalau kita ingin sukses, kita ingin selamat di dunia ini, apabila sudah di akhirat kelak, hendaknya kita mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka perintah Iqra ini secara sederhana bagi kita adalah hendaknya kita menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Pertanyaannya, sudahkah kita telah membaca Quran pada hari ini? Belum lagi kita membaca petunjuk-petunjuknya Rasulullah SAW. Bagaimana kita sebutkan dalam sunnah-sunnahnya Nabi. Banyak kitab-kitab hadis, banyak kitab-kitab agama, buku-buku pelajaran agama kita. Sudahkah kita membacanya? Ini makna membaca yang pertama, yakni membaca yang tersurat. Walaupun Masya Allah, ternyata membaca dari kata Iqra ini juga bermakna membaca ayat-ayat Allah yang tersirat. Dan ini berada di hadapan mata kita. Di dalam surah Fussilat ayat 53 Allah Ta'ala mengingatkan kita, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan kami telah perlihatkan, nampakkan di segenap ufuk alam semesta ini, bahkan pada diri kalian, akan ayat-ayat kami. Jadi ternyata alam semesta ini, bumi dan alam semesta ini, dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah merupakan ayat-ayat Allah yang juga hendaknya kita baca. Maka menarik sekali, dalam Al-Quran itu banyak sekali yang memerintahkan kita. Ada kata-kata yadabbaru, ada kata-kata yatadabbaru. Bahkan sering kita baca afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak bertafakur, merenungi akan kebesarannya Allah Ta'ala lewat alam semesta ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan jelas bahwasanya Islam ini, agama kita ini, mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang cerdas, yakni dengan cara kita banyak membaca, baik membaca yang tertulis terutama dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab ataupun buku agama kita, ataupun sesuatu yang bermanfaat yang tertulis. Dalam konteks sekarang membaca juga termasuk dengan kita membaca di dunia internet, membaca medsos, membaca WA, bahkan termasuk membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Kita membaca, dan ini luar biasa. Dan itulah mengapa manusia hanya manusia, makhluk Allah Ta'ala yang hanya diberikan akal pikiran, tidak seperti makhluk Allah yang lain. Karena Allah Ta'ala memang menginginkan kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini,
agar kita mampu memahami, agar kita mampu berpikir akan pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik Allah turunkan dalam bentuk Al-Quranul Karim menjadi petunjuk, menjadi hudan bagi kita. Termasuk bagaimana kita bisa membaca peristiwa, membaca fenomena-fenomena yang terjadi. Termasuk wafi anfusikum. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perlu sesekali kita berpikir, merenung akan tentang diri kita sendiri. Bukankah dulu kita tiada? Dari ketiadaan itu kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita dalam bentuk bayi. Kita melewati masa kecil kita, masa kanak-kanak kita, remaja, dewasa. Bahkan hingga pada saat kita telah menjadi orang tua, bahkan telah menjadi seorang kakek bagi cucu-cucunya, yang nanti kita juga akan cepat atau lambat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Peristiwa fase-fase kehidupan ini juga satu merupakan bagian dari ayat-ayat Allah. Cukuplah uban di rambut kita juga menjadi pengingat bagi kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah bahwasanya hendaknya kita selaku muslim, hendaknya kita banyak membaca. Dan barang siapa yang suka membaca, barang siapa yang membaca, baik yang tertulis secara tersurat maupun yang secara tersirat, maka mereka itulah yang kelak akan menggenggam dunia ini. Mereka yang kelak akan menjadi manusia-manusia yang tampil menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang sukses, yang mampu mengemban, membawa peradaban di dunia ini menjadi peradaban yang sukses. Karena sesungguhnya membaca adalah kunci ataupun adalah merupakan suksesnya untuk kita membangun peradaban Islam di muka bumi ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menarik bahwasanya dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini Allah Ta'ala mengingatkan, Allah mengenalkan dirinya bukan dengan kata-kata ilahun, tetapi dengan kata-kata Rabb. Ini yang sering kita dengar dengan istilahnya tauhid rububiyah. Yakni bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT, mengenal Allah Ta'ala dengan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, termasuk menciptakan kita. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah Ta'ala, beribadahlah kepada Allah Ta'ala, Ia yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Bahkan Allah Ta'ala telah menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Allah mengenalkan dirinya dalam ayat pertama surah Al-Alaq itu sebagai Al-Khaliq. Menarik, dalam ayat ketiga Allah Ta'ala mengenalkan dirinya sebagai Al-Akram, sebagai zat yang maha mulia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ingin tauhid kita kuat, jikalau kita ingin iman kita mantap, maka ini ada satu metode yang sangat bagus bagi kita. Agar iman kita kuat, mari kita mengenal Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai zat yang memelihara, zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini menjadi sebuah keyakinan yang kuat bagi kita, katakanlah sebagai Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Jikalau kita betul-betul meyakini Allah Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, maka yakinlah tidak ada yang akan mencemaskan dirinya tentang rezeki di dalam kehidupannya. Karena jika Allah telah tetapkan rizki seseorang, maka pasti dia akan mendapatkan rizki tersebut. Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rizki. Bahkan jangankan muslim, jangankan kafir, makhluk melata di muka bumi saja mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Keyakinan-keyakinan ini jikalau kita betul-betul yakini, maka inilah yang akan melahirkan yang namanya tauhid uluhiyah. Maka kenapa wahyu pertama Allah Ta'ala mengenalkan dirinya sebagai Rabb, bukan sebagai ilahun ataupun Allah Ta'ala yang masyhur kalimat ilahun itu.
Karena agar keimanan kita itu betul-betul menancap dalam diri kita, lahir dari kesadaran dirinya, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuat, Allah Ta'ala Maha Besar, Allah Ta'ala Maha segala-galanya, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga ataupun yang terakhir yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala dengan Rahman Rahimnya mengajarkan kita. Secara khusus disebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allah Ta'ala telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Allah telah mengajarkan Al-Bayan, memberikan keterangan-keterangan yang jelas. Allah Ta'ala mengajarkan kita agar kita tidak tersesat. Menarik dalam surah Al-Alaq itu, 'allamal insan malam ya'lam. Maka tidak ada ataupun tidak boleh kita mengatakan Allah tidak memperhatikan kita. Allah Ta'ala telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai malaikat Jibril. Tapi dengan tuntunan, dengan rahmannya Allah Ta'ala memberikan satu pemahaman kepada baginda Rasulullah sehingga beliau bisa membaca dan memahami Al-Quranul Karim secara khusus. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara eksplisit, makna ataupun yang kita bisa ambil dari pelajaran dari yang ketiga ini adalah hendaknya kita bagaimana kita mencintai ilmu, bagaimana kita menyukai ilmu, bagaimana hendaknya kita bisa memberantas kebodohan di antara diri-diri kita dengan kita memperbanyak membaca, dengan kita suka mengunjungi majelis taklim, dengan kita suka bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para asatid, agar kita terbebas dari namanya tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu, maka dia akan menuju kepada kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat